PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas PMK 65 PMK 3 tahun 2022. Latar belakang dari PMK 65 yaitu untuk melaksanakan ketentuan pasal 16G huruf I Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Adapun tujuan dari PMK 65 yaitu memberikan kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Penggantian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 PMK 3 Tahun 2010 tentang pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu karena belum dapat menampung perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sehingga perlu diganti. Adapun objek pajak pertambahan nilai dari PMK 65 yaitu penyerahan kendaraan bermotor bekas yang dimaksud bukan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana pada pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. PKP yang wajib menerapkan yaitu pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran tertentu. Pengusaha kena pajak itu yaitu pedagang yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas. Besaran tertentu pajak pertambahan nilai yaitu 1,1% dari harga jual dimulai pada tanggal 1 April 2022 dan 1,2% dari harga jual dimulai pada berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN pada pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Dasar pengenaan pajak yaitu harga jual yang tidak termasuk pajak pertambahan nilai. PPN atas penyerahan BKP lainnya dan atau JKP. Dalam hal PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas juga melakukan penyerahan BKP lainnya dan atau jasa kena pajak pemungutan PPN yang terutang atas penyerahan BKP lainnya atau JKP tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Contohnya yang pertama yaitu tujuan A, Tuan A melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan BKP lainnya berupa aksesoris kendaraan bermotor. Dengan demikian, atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, Tuan A wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu, dan atas penyerahan aksesoris kendaraan bermotor, Tuan A wajib memungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Contoh yang kedua yaitu PTB melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan JKP berupa jasa perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor. Dengan demikian, atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, PTB wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Dan atas penyerahan jasa perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor, Tuan A wajib memungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas oleh PKP melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas itu tidak dapat dikreditkan. Sedangkan PKP kendaraan bermotor bekas yang dalam suatu masa pajak melakukan penyerahan yang terutang PPN dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan dimaksud dan dapat dikreditkan, dan penyerahan yang terutang PPN dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan dimaksudkan tidak dapat dikreditkan atau penyerahan yang tidak terutang PPN itu penentuan pajak masukan yang dapat dikreditkan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Adapun formulir SPT masa PPN yang digunakan yaitu SPT masa PPN 1111. Dimulai pada masa pajak April 2022. Dengan adanya PKP nomor 65 ini, dengan begitu PMK yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 79 PMK 3 2020 tentang pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Dan kapan saat PMK ini mulai berlaku? PMK ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. PMK 71 tahun 2022 PPN atas penyerahan 5 jasa kena pajak tertentu. Adapun latar belakang
dari PMK 71 tahun 2022, yaitu memberikan kemudahan, keadilan, kepastian hukum bagi pengusaha kena pajak yang menyerahkan jasa kena pajak JKP tertentu. Adapun dasar hukum yang melatar belakangi timbulnya PMK 71 tahun 2022, yaitu pasal 16G huruf I Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis barang kena pajak tertentu, jenis jasa kena pajak tertentu, dan besaran pajak pertambahan nilai yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Besaran tertentu, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan 5 jasa kena pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai terutang dengan besaran tertentu. Apa perbedaan antara DPP nilai lain dengan besaran tertentu? DPP nilai lain berasal dari pasal 8A dari Undang-Undang Perpajakan, sedangkan besaran tertentu berasal dari pasal 9A Undang-Undang Perpajakan. Yang menjadi pembeda yaitu DPP nilai lain itu penjual dapat mengkreditkan pajak PM, sedangkan besaran tertentu penjual tidak dapat mengkreditkan PM. Adapun 5 jasa kena pajak tertentu dalam PMK 71. Yang pertama itu jasa pengiriman paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos, yaitu 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Yang kedua itu ada jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata, berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan, dengan tarif 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Yang ketiga ada jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding, yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi atau freight charge. Tarifnya yaitu 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Apa itu freight charge? Freight charge dapat berupa biaya transportasi dan menggunakan modal angkutan berupa pesawat, kapal, kereta api, dan atau angkutan di jalan. Yang keempat ada jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggaraan jasa layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas, dan penghargaan pelanggan atau customer royalty atau reward program. Dalam hal penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih atau margin. Tarifnya yaitu 1,1% dari harga jual voucher. Dan yang terakhir yaitu jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan. Jika tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain itu dibagi menjadi dua, yaitu jerinci dan tidak jerinci. Jerinci itu adalah jika kita bisa membedakan antara biaya-biaya dengan ibadah yang khusus keagamaan dengan biaya-biaya perjalanan ke tempat lain. Dirinci itu dikenakan tarif dengan 1,1% jumlah yang seharusnya ditagih. Apabila kita tidak bisa dirinci dari biaya-biaya perjalanan ibadah keagamaan dan biaya-biaya perjalanan ke tempat lain itu dikenakan tarif dengan nilai 0,55% jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Jika tarif PPN 12% berlaku, tarif pajak pertambahan nilainya itu sebesar 12% yang mulai berlaku pada paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025 pada pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang HPP. Ringkasan besaran tertentu efektif mulai pada tanggal 1 Januari 2025. Sehingga jasa pengiriman paket pos naik dari 1,1% menjadi 1,2%, jasa biro perjalanan wisata atau jasa agen perjalanan wisata dari 1,1% menjadi 1,2%, jasa pengurusan transportasi naik jadi 1,1% dari ke 1,2%. Jasa pemasaran dengan media voucher dari 1,1% menjadi 1,2%, jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan dengan tagihan dirinci dari 1,1% menjadi 1,2%, dan jalan perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan dengan tagihan yang tidak dapat dirinci naik dari 0,55% menjadi 0,6%.
Adapun ketentuan lain-lain yaitu pengkreditan PM, PKP tidak dapat mengkreditkan pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan JKP tertentu. Adapun kode faktur pajak yaitu faktur pajak yang diterbitkan pada PKP menyerahkan 5 JKP tertentu menggunakan kode transaksi 05.